Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nopita Sari dengan NPM 19842020005 dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 3 Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika SMP kelas 9 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Telaah Matematika yang diampu oleh Ibu Muinah Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung beralih ke materi. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal yang pertama, tabel. Misalkan kita diberikan data sebagai berikut ini. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasanya disebut frekuensi tunggal, karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Dari data yang sudah ada, akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Dan nilai 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3, dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel nilai 9, 12, 17, dan 23, kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Karena nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3. Dari diagram batang ini, kita bisa lihat semakin tinggi batangnya, semakin banyak frekuensinya. Dari nilai yang dimaksud, ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Yang ketiga adalah diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius, dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensinya. Sehingga kita peroleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya, terlebih dahulu kita tentukan besar sudut lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi banyak semua data dikali 360 derajat. Dari data dalam tabel, jumlah seluruh data ada 12, sehingga untuk menentukan besar sudut lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9
sama dengan 2 dibagi 12 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 3 dibagi 12 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat, dan seterusnya. Biasanya, setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan luas potongan lingkaran. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 itu paling banyak karena luasnya paling besar. Yang kelima, diagram batang daun. Diagram batang daun, kita bisa membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama adalah batang, dan kolom kedua adalah daun. Selanjutnya, kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 9, angka puluhannya adalah 0. Untuk nilai 12 dan 17, angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 23, angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka satuan, dan bisa diisi beberapa angka. Untuk nilai 9, angka satuannya adalah 9. Karena nilai 9 ada 2, maka angka 9 ditulis sebanyak 2 kali. Untuk nilai 12, angka satuannya adalah 2. Karena muncul sebanyak 3 kali, maka angka 2 ditulis sebanyak 3 kali. Dan seterusnya, sehingga dihasilkan diagram batang daun seperti ini. Selanjutnya adalah penyajian data berkelompok. Penyajiannya dapat berbentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan algib. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi atau TDF. Misalkan diberikan data seperti pada gambar ini, kita akan menyusun tabel distribusi frekuensinya dengan membuat tabel terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama adalah nilai dan kolom kedua adalah frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan nilai terkecil yaitu 1. Panjang interval ini harus sama sebagai contoh 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya sampai memuat data terbesar yaitu 30. Nilai 1 sampai 5 ada sebanyak 3, maka frekuensinya diisi dengan 3. Nilai 6 sampai 10 ada sebanyak 5, jadi frekuensinya diisi dengan 5. Begitu juga selanjutnya. Kita lihat frekuensinya yang paling tinggi ada 8. Maka perhatikan kelas ketiga yaitu 11 sampai 15. Maka diperoleh beberapa informasi di antaranya batas bawah sama dengan 11, batas atas sama dengan 15. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 10,5. Tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5 sama dengan 15,5. Untuk panjang kelas atau C sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah sama dengan 15,5 dikurang 10,5 sama dengan 5. Untuk titik tengah, setengah dari batas atas ditambah batas bawah atau sama dengan setengah dari 15 ditambah 11 sama dengan 13. Yang kedua, histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berhimpit. Tumbuh datar menyatakan tepi kelas, tumbuh tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, kita bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambah satu kolom dan diisi dengan tepi kelas untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, buat persegi panjang. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah
Dari suatu histogram, untuk membuatnya kita bisa memanfaatkan histogram. Pertama, buat titik tengah dari setiap histogram, lalu hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Yang ketiga, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada dua macam frekuensi kumulatif. Yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Dihitung dari banyaknya data yang dikurang dari nilai tepi atas setiap kelas interval. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Dihitung dari banyaknya data yang dikurang dari nilai tepi bawah setiap kelas interval. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari tabel sebelumnya kita peroleh banyaknya data yang bernilai kurang dari 5,5 ada 3. Banyaknya data yang kurang dari 10,5 ada 5 dan 3. Jadi totalnya ada 8. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang lebih dari tepi bawah setiap kelas. Banyaknya data yang lebih dari 25,5 ada 2 dan banyaknya data yang lebih dari 20,5 di sini ada 5 dan 2. Jadi totalnya adalah 7. Begitu juga seterusnya, semakin ke atas. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari, jika dibuat grafik, sumbu X menyatakan tepi atas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka diperoleh titik 5,5,3, 10,5,8, dan seterusnya sampai 30,5,30. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Ini disebut ogive positif. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari, jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi bawah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka diperoleh titik 0,5,30, 5,5,27. Maka diperoleh titik dan gabungkan dengan garis. Ini disebut ogive negatif. Perbedaan kedua ogive tersebut adalah ogive positif grafiknya naik, ogive negatif grafiknya turun. Kemudian ada pengukuran data. Pengukuran data terbagi menjadi 3, yaitu min atau rata-rata hitung, kemudian median, kemudian modus. Yang pertama adalah min atau rata-rata hitung. Rumusnya yaitu jumlah banyak data dibagi banyak data, atau X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn dibagi N untuk banyak yang didata. Contoh, tentukan rata-rata hitung data berikut. Karena nilai 3 ada 2 atau frekuensinya 2, maka 3 dikalikan dengan 2 terlebih dahulu, baru dijumlahkan dengan 4 dikalikan dengan 3, dan seterusnya sampai menghasilkan 244. Kemudian sesuai rumus tadi, jumlah nilai dibagi banyak data, maka kita jumlahkan terlebih dahulu banyaknya data, atau menjumlahkan frekuensinya. 2 ditambah 3 sampai seterusnya hingga menghasilkan 40. Minnya yaitu 244 dibagi 40 atau 6,1. Kemudian yang kedua adalah modus. Modus adalah angka yang paling sering muncul atau angka yang frekuensinya paling tinggi. Untuk menentukan modus, kita tidak perlu menggunakan rumus. Karena ini sangat mudah sekali, cukup kita melihat angka mana yang paling sering muncul atau frekuensinya paling tinggi. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Yang A,
5, 6, 7, 8, 10, 5, 9, 5. Di sini kita lihat angka yang paling sering muncul adalah 5, muncul sebanyak 3 kali, sehingga modusnya adalah 5. Yang B, di sini kita lihat angka yang sering muncul atau angka yang banyaknya muncul adalah 7 dan 5, muncul sebanyak 2 kali. Bagaimana jika kasusnya seperti ini? Kalau modusnya ada 2, maka disebut dengan bimodus. Kemudian yang C, di sini sudah sangat jelas sekali karena sudah ada frekuensinya, sehingga kita cukup melihat frekuensi mana yang paling tinggi. Di sini yang paling tinggi adalah 9 dengan nilai 6, maka modusnya adalah 6 dengan muncul sebanyak 9 kali. Yang ketiga adalah median. Median adalah nilai data yang terletak di bagian tengah setelah data selesai diurutkan. Contoh, tentukan median data berikut. Yang pertama kita lihat 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah terurut. Di sini kita lihat banyaknya data bernilai genap atau 8. Sehingga nilai tengahnya ada 2, yaitu 8 dan 9. Untuk kasus seperti ini, kita jumlahkan terlebih dahulu, baru dibagi 2, sehingga mediannya 8,5. Untuk soal yang kedua, kita lihat di sini 4 masih ada di tengah-tengah, sehingga data seperti ini belum diurutkan, maka kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Dan dilihat di sini bahwa banyaknya data ada 11 atau ganjil, sehingga dengan mudah kita dapat menentukan mana nilai tengahnya atau mediannya, yaitu 7. Baiklah teman-teman, untuk menambah wawasan kalian tentang statistika kelas 9 ini, di sini ada soal latihan yang dapat teman-teman kerjakan. Yang pertama, diberikan data 3, 5, 5, 7, 3, 10, 7, 3, 7, 7. Dari data di atas, perintahnya, buatlah yang pertama, tabel. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram garis. Yang keempat, diagram lingkaran. Dan yang terakhir, diagram batang daun. Untuk soal latihan yang kedua, ada nilai dan ada frekuensi. Dari data di atas, perintahnya tentukan. Yang pertama, min atau rata-rata hitung. Yang kedua, modus. Dan yang ketiga adalah median. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.